Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali sebelum memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di hari Rabu ini biarlah kami berpegang terus kepada kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini, Rabu 2 Juni 2021, firman Tuhan bertajuk berpegang kebenaran. Teks bacaan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Konon, katanya kebenaran hakiki haruslah berlaku universal di semua tempat dan zaman, dan segala sesuatu dikatakan benar jika tidak ada hal lain yang perlu dibantahkan. Artinya harus ada bukti pengetahuan lain. Nilai kebenaran yang dianut setiap orang mungkin saja berbeda satu dengan yang lain. Karena nilai yang dianut dan diyakini dibentuk oleh pengalaman hidup sejak dalam kandungan. Bahkan nilai kebenaran bisa diuji dan selalu diuji dan dibaharui seiring dengan pertumbuhan perkembangan zaman. Ambil contoh misalnya, dahulu kala bumi itu dianggap datar sehingga matahari terbit dan tenggelam di tempat yang berbeda. Dahulu juga matahari juga dianggap yang bergerak menyinari bumi. Dan saat malam matahari beristirahat. Dan masih banyak contoh lain mengenai perubahan nilai yang dahulu dianggap sebagai kebenaran, tetapi sekarang dianggap sebagai pendapat usang. Perselisihan bahkan peperangan kerap terjadi oleh karena perdebatan pendapat mengenai kebenaran. Kebenaran yang tidak dapat diuji dan dibantah, tetapi diyakini benar adalah kebenaran keberadaan Tuhan. Mari kita lihat Paulus menasihati Timotius agar berpegang pada kebenaran yang sudah pernah diajarkan kepadanya sejak dia masih kecil. Kebenaran hakiki mengenai keyakinan kepada Tuhan yang diajarkan oleh ibunya yang bernama Eunike melalui kitab suci. Sekalipun dia hidup di lingkungan berkebudayaan Yunani, karena ayahnya sendiri berasal dari Yunani, tetapi ibu Timotius mengajarkan untuk memperkenalkan kitab suci. Kemungkinan besar menjelang dewasa Timotius harus kehilangan ayahnya dan dia hidup bersama ibunya. Dalam perjalanan misionarisnya, Paulus bertemu dengan ibu Timotius dan meminta agar Paulus mengajarkan iman Yahudi kepada Timotius.
Paulus yang pernah juga mempergumulkan kebenaran yang diyakininya mengenai Yudaisme, akhirnya mengenalkan bahwa Kristus adalah sang kebenaran itu. Karena itu Paulus mengajar Timotius untuk melihat sang kebenaran itu, serta membawa Timotius mengabarkan Injil. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita dapat mengenali kebenaran hakiki, mengenai yang ilahi. Ajaran Yesus, perbuatannya, keteguhan hatinya yang mengasihi, ketaatannya, bahkan kebangkitannya, dan segala mengenai Kristus perlu kita pelajari. Kitab suci menuntun kita meyakini dan mengatakan kebenaran tanpa pengetahuan, sama dengan fanatisme sempit yang akan membawa kita kepada perdebatan dan perselisihan. Padahal kebenaran Allah yang dinyatakan dalam realitas hidup Kristus yang melayani dan rela berkorban demi keselamatan, menyatakan kepada kita bahwa kita harus rela melayani dengan kasih. Kita dimampukan melayani dengan kasih hanya kita mau meneladani Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Kasih, damai sejahtera, kesetiaan, pengampunan, pengendalian diri yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Tidak ada pengetahuan yang dapat membantah dampak besar dari hal itu semua. Nilai-nilai dari hal semua itu, nilai-nilai kebenaran hidup yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mampu membawa perubahan besar bagi diri kita dan bagi dunia sekitar kita tinggal. Karena itu buah dari nilai kebenaran itulah yang mengubah dunia, yang membawa damai dan sukacita. Sebab di dalam Kristus kita menemukan kebenaran Allah, dan marilah kita hidup di dalam kebenarannya. Jadilah agen perubahan di tengah kehidupan kita, dan terlebih lagi teruslah belajar mencari kebenaran dan mendapatkannya. Berpeganglah teguh pada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi saudaraku sekalian. Selamat menikmati hari Rabu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dimampukan untuk berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan. Terlebih lagi di dalam kami menjalani hidup hari ini. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami, sanak famili kami yang tinggal bersama-sama dengan kami, dibimbing oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. I don't know about tomorrow. I just live from day to day, and I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray, and I don't worry or the future, for I know what Jesus said, and today